mengucapkan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung live Instagram. Di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di hari Jumat, di malam hari ini. Kita kembali sama-sama akan memuji menyembah Tuhan dan juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Surya Rapali, shalom. Shalom. Apa kabar Pak malam hari ini? Puji Tuhan. Seperti biasa Pak Surya sapa dulu yang sudah tergabung di Instagram. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita akan menempatkan diri 1 jam untuk kita memuliakan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dan kita akan doa bersama-sama. Tema hari ini Pak Surya, indahnya air mata. Wow, indahnya air mata. Karena air mata kan banyak macam-macam. Macam-macam ya Pak. Ada air mata bahagia, Ada air mata buaya. ada air mata buaya. Oke, Pak Surya, berarti kita mulai langsung lah ya. Langsung aja ya. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan live Instagram, mungkin yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati dalam perjalanan. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada di rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Pak Surya, kita berdoa dulu ya Pak. Mari Bapak Ibu bersama Bapak Pendeta Surya Rapali kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kalau kami berjumpa melalui live Instagram di Jumat malam hari ini, semua anak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Bahkan di hari ini menjadi hari terakhir di mana kami bekerja. Besok kami masuk di dalam weekend dan juga kami akan kembali beraktivitas kembali di hari Senin. Kami bersyukur hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Surya Rapali, kami akan memulai renungan malam di live Instagram malam hari ini. Jamah, berkati, lawat, pulihkan setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program live Instagram ini dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun sedang dalam perjalanan yang masih di kantor juga. Tuhan berkati, kami percaya jamahan kuasa Allah Roh Kudus nyata buat setiap kami. Kami serahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Surya Rapali, ke dalam tangan-Mu, menyampaikan renungan isi hati-Mu malam hari ini dengan satu tema, indahnya air mata, sehingga setiap yang mendengar semua diberkati, hidupnya dipulihkan, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami siap memuji menyembah Tuhan hanya dalam satu berkat nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya, yang diberkati Tuhan Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita siap memuji, menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dengan hati bersyukur, bawa pujian, bawa sembah setiap kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu.
kesucian kami Tuhan. Namun ini yang menjadi doa kerinduan kami, bahwa kami rindu, kami siap, penuhi kami dengan urapan Roh Kudus. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan live Instagram di saat ini, apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan menjamah melawat setiap kami, sehingga kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Roh Kudus bekerja sebebas melawat dan jamah setiap kami. Tidak satu pun kami yang dilewatkan, tapi semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus mereka syukur kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kita hanya karena Tuhan. Dalam tengah-tengah keadaan ketidakpastian keadaan dunia ini, namun kami mau tetap berharap kepada Tuhan dan kami percaya, kami mau bersuka cita semua karena Tuhan. Dan air mata kami Tuhan ubah menjadi ucapan syukur yang luar biasa dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, terus naikkan syukurmu. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian dengan hati bersyukur. Kita mau katakan, kau rangkai air mata setiap kami menjadi permata Tuhan, dan sukacita kami melimpah. Semuanya hanya karena Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dengan hati bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih. Air mataku jadi permata, kau ubahlah mujizatmu menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanku dari jalanmu. Seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Ayo Bapak Ibu panggil namanya Yesus. Yesus, oh Yesus. Teman seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi buka hatimu sambut firman Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah
bingkai air mata menjadi sebuah permata. Itulah yang mengimani kami bahwa segala kesusahan, segala persoalan, segala pergumulan, segala sakit penyakit, segala persoalan yang kami hadapi, kami percaya pasti Tuhan buka jalan. Pasti ada jalan kesembuhan. Pasti ada terobosan-terobosan yang baru. Oleh karena itu malam ini Tuhan, dengan waktu yang sangat singkat, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan yang mengikuti acara live Instagram. Malam ini kita akan berbicara indahnya air mata. Kadang-kadang orang kalau mau menangis malu, ya. Padahal masalahnya berat tapi malu. Oke. Ada satu ayat yang menjadi penopang, coba Parian baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 bagian B. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 bagian B, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. supaya kamu jangan berduka cita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, lagu ini berkata, engkau rangkai air mataku jadi permata. Lagu ini mengisyaratkan sebuah doa dan sebuah keyakinan bahwa kelak air mata yang dimaksud dengan air mata adalah masalah kehidupan, ya, kemudian masalah persoalan yang kita hadapi, pergumulan, itu akan diubah menjadi permata, artinya menjadi sebuah keindahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini lagu ini berkata indahnya sebuah air mata. Saudara, kalau saya boleh menawar bahwa setiap orang akan memilih, pasti menghindari, artinya pasti ingin menghindari penderitaan, masalah, bahkan pasti menolak apa yang dimaksud dengan kesusahan. Mereka pasti memilih satu kebahagiaan, ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada kesenangan. Ya, memang eksistensi manusia seperti itu. Dan jarang orang berkata aku ingin mau susah, nggak akan ada. Tapi kenyataannya, saudara, banyak orang akan memilih, pasti akan menghindari namanya penderitaan. Indahnya hidup bukan hanya terletak di dalam gelap dan tawa. Indahnya hidup bukan terletak pada kesuksesan, tetapi di dalam duka cita pun, saudara, dan di dalam lembah kekelaman pun, itu merupakan bagian dari masa kehidupan manusia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, malam ini saya katakan bahwa indahnya hidup bukan hanya terletak di dalam gelap dan tawa, di dalam pesta pora, tetapi di dalam duka cita dan sebuah atau sedang menghadapi lembah kekelaman juga merupakan bagian daripada satu kehidupan manusia. Nah, saudara, setiap orang pasti pernah menangis. Saya bersama istri di dalam pelayanannya pun seperti itu. Menghadapi dilema di dalam keluarga, menghadapi dilema di dalam pelayanan, terkadang ada senyum, terkadang ada air mata. Tetapi yang saya lihat di sini,
istri lebih banyak menangis. Ya, kita laki-laki jarang untuk kita menangis. Kadang-kadang memang orang tempo dulu berkata, lu kan lelaki, kalau lu nangis kan laki-laki. Rata-rata kan begitu. Jadi ternyata istri itu lebih kuat, ya lebih kuat daripada suami, karena istri lebih banyak menangis. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini saya akan membawa satu hal yang terindah. Apa itu air mata? Saudara, seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi. Bukan nangis nggak? Bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis mood seseorang akan terangkat kembali. Ya, sekali lagi, seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi. Kalau laki-laki kan enggak ya, karena dari dulunya begitu, emang ditanemin laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Tapi kalau wanita kan enggak, domelin sedikit nangis ya, sedikit masalah nangis, kayak ya itu kayak pancoran air. Pas bawang. Istri saya juga begitu, ada sesuatu dia berdoa, dia nangis terus. Ternyata memang dengan menangis ini menurunkan level tingkat depresi, dan mood seseorang itu akan terangkat kembali. Jadi air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung kurang lebih 24% protein albumin. Nah, jadi kalau dia mau nangis pada protein albumin saya kasih bawang merah. Jadi menangis ini saudara artinya menghasilkan emosi yang mengandung 24% protein albumin yang berguna di dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan karena tergores luka kita. Ya, jadi kesedihan yang mendalam memang kadangkala itu harus kita curahkan dengan air mata. Kadang-kadang orang takut, gengsi, masa gua nangis, masa gua begini ya. Sebenarnya dengan air mata itu ya Tuhan menciptakan air mata dengan sebuah tujuan. Jadi kerangkai air mata menjadi sebuah permata memang seperti itu. Artinya meregulasi sistem metabolisme tubuh. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dengan kata lain bahwa Allah memang menciptakan air mata dengan sebuah tujuan. Lalu yang menjadi pertanyaan begini, lalu apa yang salah dari air mata? Apakah air mata itu mengindikasikan kita orang yang lemah? Tidak, saudara. Sebab Alkitab sendiri itu menyatakan secara terbuka pria-pria gagah yang luar biasa dia menangis. Sepertinya Raja Daud. Daud itu perkasa, bayangkan dia bisa menumbangkan raksasa dari Filistin Goliat. Tetapi di dalam kitab Pemazmur jelas menyebutkan dia berkata, lalu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membagi atau membasahi ranjangku. Nah, artinya Daud mengenangi tempat tidur dengan air mata. Saudara, Daud setiap malam
Setiap malam dia menangis, dia menangis, dia menangis. Ternyata memang menangis itu akan menurunkan level tingkat depresi. Ya, tapi yang menjadi renungan, apakah salah? Apakah orang menangis itu dalam kelemahan? Tidak. Ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Dan contoh yang kedua seperti Ayub. Ayub menangis di dalam kesesaranku, makanya dia berkata, mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditunggangi dengan kelam. Artinya dalam Ayub 16, ayat 16, coba kita buka. Ini Ayub ya. Ayub mengalami satu masalah yang sangat hebat sehingga Ayub berkata demikian. Ayub 16 ayat 16. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Nah, mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi dengan kelam pekat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi air mata itu memang Tuhan izinkan ada maksud dan tujuan dalam kehidupan manusia supaya manusia mempunyai sistem metabolisme yang baik. Cuma bukan karena gara-gara masalah persoalan kita jadi stres. Makanya orang yang kena stroke pasti menangis, orang yang sakit pasti menangis dan menangis. Memang nggak apa-apa, tapi karena itu merupakan level depresi. Kalau nggak menangis bahaya. Makanya Pak Surya, ada juga kan orang kadang-kadang udah nggak bisa berdoa, dia cuma nangis aja. Tapi ungkapan hati bagus berarti kalau menangis ya Pak. Bagus. Berarti ungkapan hatinya ya Pak. Bahkan saat nyembah Tuhan biasanya tuh Pak. Ya, udah lagi nggak bisa nyanyi, kata-kata. nyembah Tuhan, kita udah nggak terasa air mata udah keluar. Seperti si Hana. Betul. Oh iya betul Pak. Hana Iya, banyak, berdoa. Hana adiknya Andri sama suaminya Cancan gitu ya. Tapi ini Hana sama Penina. Iya, Cerita di mana Hana mengalami satu persoalan yang sangat luar biasa, dan kemudian dia juga menghadapi satu dilema ketika dia ke Silo, ya, di mana Penina selalu Karena dia belum punya anak itu ya Pak ya. Betul. Akhirnya dia menangis. Betul. Ya ternyata memang karena menangis ini menurunkan level depresi. Kalau anak depresi terus mana dia punya anak. Betul, Pak. Ya, jadi Ria nama istri jangan depresi. Ya, kan nggak punya anak gitu ya. Halo, ya. Oleh karena itu memang seperti itu ya. Memang ada orang sebelum nyanyi udah nangis ya, udah nangis Bahkan ya. pas Hana lagi doa dibilang kayak orang gila ya Pak ya. Dia Betul. kayak disangkain dia mabok ya Pak ya kalau nggak salah ya. Mabok, pedang Disangkain ya, mabok pedang karena dia ya. pernah nangis. Nah, dan salah satu contoh juga Petrus. Petrus menangis karena dia merasa berdosa. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia menangis. Bahkan Yusuf pun menangis. Yusuf banyak. Pak Yusuf ada di tempat ini, ya ini Yusuf. Dia menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya itu kumpul. Betul ya. Nah, ada satu kegembiraan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dan di sini apa yang salah dengan air mata itu sebenarnya tidak ada. Setiap orang pasti ketemu dengan air mata ya, tapi kadang-kadang orang gengsi, orang malu ya, apalagi laki-laki ya. Kalau kita mau menangis, menangislah. Kenapa? Karena memang Tuhan punya tujuan khusus untuk kita menangis. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal yang saya ingatkan hari ini bahwa ketika kita menangis di hadapan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka di situ ada kelegaan batin. Oleh karena itu malam ini ya kita menangis ya karena kita masih manusia. Segala-galanya kita masih terbatas. Oleh karena itu pada malam hari ini pada akhirnya Tuhan mengizinkan kita menangis, dan itu hal yang wajar karena kita masih manusia. Bahkan Ia menghargai
Namun sebagai seorang Kristen, tadi dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 firman Tuhan berkata ya bahwa jangan kamu berduka cita ya karena kita punya pengharapan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini apa yang menjadi kesusahan, apa yang jadi problema dalam kehidupanmu. Lagu ini sangat bagus untuk kita imani. Kau rangkai air mataku dengan permata. Saudara, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kau tangisi malam ini, tapi satu hal Tuhan tahu kita. Saya sebagai hamba Tuhan tidak lepas dari persoalan, bersama istri, bersama keluarga pun mengalami hal yang sama, tidak terlepas dengan air mata. Tetapi ketika air mata itu dirangkai menjadi sebuah permata, ada satu keindahan, ada satu sukacita. Jadi saudara, dengan air mata seseorang akan menangis bisa menurunkan level depresi. Level depresi karena dengan menangis mood seseorang itu akan terangkat kembali. Jadi malam ini apapun situasi yang kita kerjakan, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kita punya pengharapan, menangis hal yang wajar, tetapi satu hal sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan di dalam Dia. Jangan kamu berduka cita karena kita punya pengharapan. Tapi Pak Surya potong sebentar Pak. Kalau di mungkin kalau ada dokter-dokter yang nonton nih sekarang live Instagram, tapi kalau sepengetahuan saya gitu Pak, memang yang lebih banyak kena stroke biasanya laki-laki ya Pak. Laki-laki karena betul, dia kan pakai pikiran. Terus biasanya kan laki-laki tuh sih nggak boleh nangis, harus kuat, akhirnya ditahan. Sebenarnya kesaksian juga papa saya juga gitu Pak, akhirnya dia stroke karena dia mungkin mungkin kata kasarnya gengsi gitu loh Pak. Gengsi, pokoknya saya pasti kuat, saya bisa, taunya udah nggak tahu pembuluh darahnya udah pecah karena stres. Betul, makanya saya setuju banget Pak Surya dapat penelitian bahwa kalau orang nangis turunin depresi ya Pak. Jadi kalau bapak-bapak yang hari ini nonton nggak usah gengsi ya Pak ya. Mungkin kalau nangis nggak usah depan istri juga sih ya Pak ya. Nangis lagi sendiri aja. Iya, tapi nangis juga boleh ya. Memang orang yang kena stroke tuh, yang kena stroke laki-laki mungkin diajarin betul. Karena memang dari sananya udah diajari. Iya, kita laki-laki harus kuat, jangan menangis, jangan suka mengeluh. Betul. Padahal menangis, kita juga punya batas kekuatan ya Pak ya. Karena dengan menangis ini artinya tadi udah saya ingatkan 24% ada protein albumin. Betul. Ya, jadi gimana seorang istri dia nangis ya, istri saya nangis, doa nangis, dicucurkan air mata, tapi dia selalu sehat gitu ya. Orang juga nangisnya pas lagi berdoa sama Tuhan ya nggak Pak? Bukan nangis sama. Iya. Tapi lagi ya nggak apa-apa ya Pak, bapak nangis nggak apa-apa ya Pak. Cuma kalau malu sendirian aja, lihat-lihat istri. Tapi ada banyak tipe orang nangis sih. Ada juga ya. Ya, ada orang menangis karena masalah, tapi yang nangis air mata buaya yang sangat bahaya Pak. Ya. Karena ada lagu lelaki buaya darat ya. Ada nggak semua buaya laki-laki? Jantan Pak. Ada juga betina. Buaya juga ada betina ya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan malam ini, saya berharap apapun bagaimanapun situasi kita, jangan suka menahan rasa kesedihan kita. Kalau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Setiap tetesan air mata itu akan dirangkai menjadi sebuah permata hingga kirbatnya itu penuh, dan itulah kemuliaan Tuhan. Jadi malam ini saya menyadari bahwa hidup ini tidak lepas dari air mata, hidup ini tidak lepas dari kesusahan. Tetapi ya kalau kalian mau jujur, ya kita pun pasti nggak mau susah ya, kita nggak mau menghadapi masalah kalau mau jujur ya. Tapi inilah sebuah kehidupan ya. Saya berharap saudara kalau memang kalau Tuhan izinkan kita menangis lah ya, khususnya buat kaum pria. Sebab yang saya kasih contoh tadi itu pria-pria yang hebat. Petrus gimana nggak hebat? Dia seorang jagoan, bahkan sebelum Yesus ditangkap, Petrus berkata kalau ada orang mengatakan guru, aku akan bela. Wah, Yesus tahu hati Petrus.
Ya berarti Petrus kan gagah luar biasa, besar ya. Tapi ketika dia merasa dirinya berdosa dan mengkhianati Yesus, dia menangis. Demikian juga Yudas. Yudas ya, dia sadar dia akan menjual Yesus, dia menangis pertobatan. Akhirnya dia bunuh diri ya. Ya Yusuf juga demikian. Dia menangis ketika dia lihat kesedihan yang lalu itu menghasilkan sebuah permata keindahan. Ya, Yusuf sakit, sebenarnya dia sakit ketika dia lihat orang yang dikasih itu menyakiti dia. Bahkan dibilang Yusuf nangis sampai seluruh istana denger ya Pak, ada firmannya yang berarti nangisnya kan kenceng nih Pak. Kenceng, betul ya. Tapi setiap masalah yang kejadian itu kalau Yusuf sebagai manusia kan dia pasti dendam sama saudaranya. Betul Pak. Karena Yusuf tuh nggak pernah benci sama mereka, tapi mereka yang benci. Dan akhirnya ketika Yusuf bisa melihat saudara-saudaranya itu, dia kembali, dia bersuka cita dan dia bersorak-sorai. Tapi tadi Pak Surya juga nyinggung masalah Petrus. Petrus aja waktu itu sampai ditanya Tuhan 3 kali ya Pak ya. Petrus kan bilang, Petrus apakah kau mengasihi aku? Sekali, 2 kali dia masih songong tuh, masih goyang begitu. Ditanya ketiga kali udah hancur hatinya Pak. Itu bicara hati. Betul. Bicara hati. Iya Pak, betul. Apakah kau mengasihi aku? Betul. Oke. Nah, oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan dengan waktu yang sangat singkat. Kalau Bapak Ibu mau didoakan, tulis tulis di live chatting di nih live Pak. chatting. Ya. Nanti ada ditulis sama tim. Ya. Ya, timnya sih nggak banyak-banyak karena anak saya Iya, gitu ya. Nanti kita berdoa sama Pak Yusuf ya, sama Bu Eti Pak Yusuf ya, sama Bu Aja, sama Laura, sama Bill, sama Cindy ya. Saudara, kiranya firman Tuhan berkata jangan kamu berduka cita karena kita punya pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapak Ibu, kita sudah mendengar renungan singkat malam hari ini. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa terus tulis di live chatting sebelum Pak Surya, Pak Pendeta Surya Rafalia nanti berdoa buat Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kita kembali naikkan pujian yang tadi kita naikkan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini.
dekat dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tak ada masa sulit. Yang pasti selalu mengalami penyertaan Tuhan. Walau bergumul, pasti ada harapan. Walau kita di padang gurun, pasti Tuhan pelihara. Biarkan Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dengan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita nyanyikan lagi ini sekali lagi dari awal. Tuhan rangkai air mata jadi sebuah permata. Rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah rambut, kau ubah rambut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air matanya di permata. Setia seperti Tuhan, kau rangkai air matanya di permata. Kami bersyukur malam ini Tuhan, sebab kami percaya setiap tetesan air mata itu berharga di mata Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat yang mengikuti acara live ini maupun siaran ulangan, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan keajaiban turun atas umat-Mu malam ini. Dan kami berdoa secara khusus buat Erin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan sanggup memberikan kromosom yang sempurna buat Erin, pertumbuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, dalam perkembangan Erin usia 3 tahun ini, Tuhan sanggup memberkati Erin. Tuhan sanggup memberkati dengan panjang umur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Soeharto bebas dari stroke. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada stres. Soeharto diberkati. Kami juga berdoa buat Ibu Ibu Pani, Nabila. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, bebas dari stroke Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Hengki sehat sempurna. Bahkan Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru, sehingga menjadi tanggung jawab Pak Hengki diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Rian, Pak Catur, Pak Yusrin. Tuhan berkati, Riki diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Santi. Tuhan berkati Ibu Santi sehat sempurna. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan Ibu Kristina, Ibu Neti Lantana. Tuhan berkati selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati Kristina dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian kami juga berdoa Ibu Tua. Ibu Tua, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Ibu Hadi Magelang, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat Lisnawati, Tuhan berkati. Bebas dari segala
utang-utang dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Ida, anak dari Sepri. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memberkati. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Richard Kalalo, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan hamba-Mu dapat dipromosikan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Uli, Tuhan berkati, Erdin diberkati, dapat pekerjaan Uli bebas dari operasi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, terima kasih malam ini. Kami juga berdoa buat Pak Suyanto, usaha dagangannya diberkati bersama Ibu, bahkan iparnya juga diberkati. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Papa Yeye, diberkati Tuhan, bersama Ibu Lili diberkati, Pak Hidayat diberkati sehat sempurna, buat Oma diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Buk, buat Oi diberkati persiapan pernikahan 11 November. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. 11 Desember Tuhan berkati, Tuhan akan mencukupkan apa yang jadi kebutuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak James yang ada di Malang, Tuhan berkati Pak James. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Andri Juni, diberkati Tuhan dengan motor-motor yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Buat Maria, Bu Maria diberkati, mama dari Andri diberkati Tuhan. Kami juga berdoa malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tante Berta, diberkati Tuhan, sehat sempurna dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Sumardi, diberkati Tuhan dalam naungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Sutoyo bersama Ibu, bahkan usahanya PTSM diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan mereka beli sebuah gudang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Pak Indra Jaya, diberkati, khususnya buat Papa, diberkati Tuhan, sehat sempurna. Bahkan Indra Jaya bersama istri, bersama anak dalam perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oma diberkati Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Berkati Pak Hani, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kami bersama hamba-Mu berdoa buat Pak Yusuf, Tuhan berkati, bersama Ibu Eti, bersama Laura dan Bill, Tuhan berkati, perusahaannya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Pak Niko, diberkati Tuhan, bersama keluarga diberkati. Kami juga berdoa buat keluarga hamba-Mu Cindy Joshua, diberkati, khususnya buat Joshua, diberkati dengan usaha kaos yang baru, kaos-kaos rohani. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Blessing Organizer diberkati, Blessing Bridal Card juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan bangsa dan negara. Tuhan berkati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dari seluruh denominasi gereja, baik dari gereja Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Kristen Injili, Kristen Pentakosta, semua dipakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan lainnya kami serahkan umat-Mu, arahkan hati angkat kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan malam bahwa kita Saudara Rapali. Kita berjumpa Jumat minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa yang belum follow Instagram bahwa kita Saudara Rapali, di